Ya baik, terima kasih Pak Alex, pemimpin Puja Bakti, Ko Luki, dan yang satunya lagi, para umat Wihara Pluit Dharma Suka dimanapun berada. Selamat malam, terpujilah Sang Bagawa Sotihotu, Namo Buddhaya. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Tiratana, serta ketulusan hati kita, maka pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom streaming ini, sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu seluruh umat PPDS telah melaksanakan puja bakti dengan baik, walaupun tidak bisa berkumpul di wihara. Tetapi tidak mengurangi keyakinan kita kepada Tiratana, maka kita semua dapat berjumpa pada malam hari ini. Ibu Bapak yang berbahagia, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sarwan, kemudian pemandu acaranya ini Ko Alex, dan pemimpin puja baktinya Ko Luki. Para peserta atau umat PPDS yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat tanpa kurang sesuatu apapun juga. Pada malam hari ini, topik Dhamma Desananya adalah kesulitan itu tidak selamanya berakhir dengan penderitaan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Kita awali dengan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua yang pada malam hari ini dengan penuh keyakinan kami kepada Tiratana dan ketulusan hati telah kami panjatkan parita, suta, dan gata. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami. Dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita panjatkan bersama-sama. Sabe Sata Bhawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ini merupakan satu kebahagiaan buat kita bersama para umat dan pengurus wihara Pluit Dhamma Suka dimanapun berada. Walaupun masa pandemi belum habis, tetapi kita dalam kondisi stabil dan tidak berkekurangan dalam hal apapun juga. Hanya aja Ibu Bapak yang berbahagia, sebagian mungkin orang menyebutnya dengan masa pandemi ini yang disebut masa sulit. Kemudian nggak sedikit juga orang mengartikannya di dalam satu penderitaan. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, kita sebagai umat Buddha, kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, semuanya tidak mungkin tanpa sebab. Pasti ada sebabnya.
Dan begitu pun dengan keberhasilan-keberhasilan atau kegagalan-kegagalan yang kita dapatkan, pasti ada sebab. Tidak mungkin tanpa sebab. Karena sebabnya sudah muncul, maka datanglah akibat-akibat itu. Nah, oleh karena itu apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, rasanya tidak ada yang mudah. Keberhasilan yang ingin kita capai pastinya melewati berbagai macam proses, berbagai macam rintangan dan tantangan. Oleh karena itu pula itu disebutlah sebagai satu kesulitan. Maka kalau kita ingin mendapatkan satu kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, rasanya nggak mungkin kita nggak bisa melalui atau melewati proses. Salah satu contoh sahabat kita, saudara kita yang menjadi host pada malam hari ini, Ko Alex ini, mendapat gelar sarjana hukum, itu pastinya nggak ujuk-ujuk dia dapat. Nanti Bapak Ibu boleh tanyakan. Melalui perjuangan yang nggak gampang, saya tahu persis, Alex ini seorang pemuda yang pantang menyerah, pantang mundur. Dan dia berjuang dengan keras. Maka itu dia lewati kesulitan-kesulitan. Tapi saat itu kalau Ko Alex ini menyerah di dalam kesulitan itu, atau dia berpikir kesulitan ini menimbulkan penderitaan, saya yakin nggak bakal dia dapat gelar sarjana hukum sampai saat ini. Tetapi ini pemuda kuat tahan banting, tahan melalui ujian, cobaan yang nggak pernah berhenti. Terkadang kesulitan itu datang beruntun. Satu belum selesai, satu muncul lagi. Satu belum selesai, satu muncul lagi. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada mengalami kesulitan itu, nah disinilah saatnya kita kilas balik lagi terhadap tujuan kita. Maka ada tujuan yang ingin kita tuju untuk mencapai satu keberhasilan. Tidak ada jalan lain, Ibu Bapak yang berbahagia, kita harus melalui proses-proses itu. Terkadang yang saya sampaikan tadi, proses itu menimbulkan sakit yang luar biasa. Terkadang proses itu membuat kita menjadi jenuh. Terkadang proses itu membuat kita ingin menyerah. Nah, inilah yang menjadi satu persoalan. Kalau kita tidak memahami hal yang sesungguhnya, pasti tengah jalan kita akan menyerah. Salah satu kejadian peristiwa pandemi yang sekarang ini, Ibu Bapak yang berbahagia. Kalau kita artikan ini merupakan satu kesulitan, maka dia menjadi satu kesulitan yang berujung kepada penderitaan. Tetapi kalau kita mau cermati dengan baik, dengan bijaksana, secara rutin, secara terus-menerus kita perhatikan, dengan adanya pandemi seperti ini, sesungguhnya tidak melulu membuat banyak orang menderita. Ibu Bapak bisa melihat dengan adanya pandemi seperti ini, nggak sedikit orang yang berhasil di dalam keadaan kondisi yang disebut sulit seperti ini. Oleh karena itu kita harus mampu dan bisa melihat dengan tenang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini. Apapun yang kita alami, maka untuk mencapai sebuah keberhasilan atau sebuah kesuksesan, tidak ada jalan lain, Ibu Bapak, kita harus melalui proses itu yang saya katakan tadi, terkadang menyakitkan. Saya memberikan satu contoh. Ini di tangan saya, kalau di layar bisa di zoom besar, ada sebuah batu cincin. Ini bagus sekali. Ya, kalau saya deketin dikit ya, nah Bapak Ibu bisa lihat. Ini bagus sekali. Dia bagus ini bukan ujuk-ujuk, mohon maaf nih, Vincent, Bapak Ibu, saya bukan pamer batu cincin saya ya, tetapi ini sebagai satu gambaran. Nih, sebagai satu gambaran. Ini mahal harganya, Bapak Ibu. Percaya ya? Iya, percayalah. Karena ini mahal, harganya bagus. Ya, barangnya ini bagus.
Dan ini bisa berada di tangan saya, menjadi bagus begini, bukan tiba-tiba menjadi bagus. Dia pun melalui proses. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ini ada contoh yang nyata lagi. Ini batu cincin yang mahal bagus ini, asal mulanya itu batu ini. Nah, ini bahan bakunya. Sama dengan kita ini. Yang mau menjadi sukses seperti Alek yang mencapai sarjana hukum, dia awalnya itu seperti batu begini. Kalau kita lihat ini nggak ada harganya. Setuju ya Bapak Ibu? Ini nggak ada harganya. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu lihat ini bikin kesel. Dilempar masuk selokan. Dilempar masuk kemana-mana, jatuh kemana-mana. Dia nggak ada harga. Kalau batu ini mau punya nilai satu batu yang bagus, maka dia harus siap untuk diproses. Diprosesnya bagaimana? Batu sebesar ini menjadi bagus. Ini pastinya yang besar ini dipapas dikit sedikit. Nah, itulah yang disebut proses. Waktu batu besar ini dipapas dengan pahat dan yang lainnya, ini sampai mengeluarkan batu api, percikan batu api. Kalau kita artikan itu sebagai perjuangan proses yang mengalami luka, sakit banget. Kalau batu ini bisa bicara, ini dipapas sampai keluar percikan batu api, itu sakitnya luar biasa. Nah, disitulah letaknya daya tahan kita. Sanggup nggak batu ini mempunyai daya tahan yang kuat melalui proses yang menyakitkan. Kalau dia mau berhasil seperti ini, tidak ada jalan lain, itu harus ditempa. Dibentuk menjadi kecil, kemudian belum selesai. Itu Bapak Ibu. Batu itu masih belum selesai, setelah dapat itu masih perlu digerinda. Melalui batu-batu yang keras, tajam, itu masih dikikir sedemikian rupa dibentuk. Dan itu kalau kita artikan sakitnya sangat luar biasa. Kalau kita kuat tahan menghadapi ini semuanya, ini batu yang tadi tidak ada harganya, dia berhak menempati satu etalase yang di dalam ruangan itu ber-AC yang sangat luar biasa. Dan begitu orang datang melihat dia, melirik dia, ini harganya sudah menjadi sangat mahal. Nah, itulah sama dengan seperti kita. Kejadian kita sehari-hari seperti ini, kalau kita mau mendapatkan satu keberhasilan dan kesuksesan, tidak ada jalan lain, Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus melalui proses. Terkadang yang kita alami bisa membuat kita sakit. Terkadang membuat semangat kita menjadi kendur. Terkadang kita mau menyerah dalam keadaan itu. Nah, disinilah kalau kita mau mendapatkan satu keberhasilan, maka bagi seorang pejuang yang luar biasa, dia tidak pernah akan menyerah. Sebagai seorang pelaut, ketika dia mau mengarungi samudera yang luas, maka ketika layarnya terkembang, pelaut yang tangguh dan luar biasa, dia pantang tidak berlayar. Tetapi dia punya perhitungan yang kuat. Dia punya perhitungan yang cermat. Bagaimana dia bisa berlayar tanpa merusak perjalanan dan perahunya. Itulah seni dari kehidupan. Ketika saat kita melalui proses-proses yang menyakitkan, dan Bapak Ibu mencapai satu puncak kesuksesan, saat Bapak Ibu bercerita, itu kebahagiaan yang kita ceritakan tidak bisa senilai dengan materi yang kita miliki. Karena kita melalui perjuangan. Nih, balik lagi sesaat. Kita tanya nanti, begitu kita punya pengacara, Alek Harsono, punya gedung satu yang luar biasa. Kita datang kepada Alek Harsono ini. Kemudian dia bercerita tentang prosesnya, itu kebanggaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya kita harus memiliki satu daya tahan yang kuat. Alam semesta ini memilih manusia-manusia yang tangguh dengan cara menjatuhkannya. Begitupun dengan pandemi yang ada sekarang ini. Jangan pernah menyerah. Kemudian jangan berkekhawatiran yang berkelebihan.
Justru di saat Bapak Ibu memiliki kekhawatiran yang berlebihan, itulah bisa-bisa yang membuat suasananya menjadi semakin keruh. Kita paham, kita tahu pandemi ini sangat menakutkan. Anjuran pemerintah sudah jelas terhadap masyarakat dan warganya, menjaga protokol kesehatan. Itu yang harus kita lakukan. Pandemi sudah ada, tidak bisa kita tolak. Kita hidup sudah berdampingan dengan pandemi ini. Nah, kalau Bapak Ibu merasa khawatir dan takut terus-menerus, maka nanti kesulitan yang disebut pandemi ini menjadi berujung kepada penderitaan. Tetapi percaya dan yakinlah, seperti batu, koral yang tadi, bahan yang tidak ada harganya, kalau siap ditempa, kalau siap untuk melalui proses, siap mengalami pengorbanan, siap mengalami berbagai macam hal yang menyakitkan, maka dia akan berujung kepada keberhasilan dan sebuah kesuksesan. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Sikapilah situasi yang ada sekarang ini dengan bijaksana. Kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, bisa-bisa itu yang membuat Bapak Ibu menjadi sakit yang sesungguhnya. Nah, kita sikapi semuanya dengan baik. Tetapi jangan pula kita ceroboh. Ada yang mengatakan seperti ini masa pandemi. Kalau itu bukan karma kita, kita tidak akan terkena dengan pandemi itu. Itu salah besar. Kita tahu di depan kita itu ada bahaya, maka kita berupaya untuk menghindari bahaya itu. Di saat kita sudah menghindari bahaya itu, kita masih terkena itu bahaya, maka itu baru disebut karma. Namun kalau kita menantang, kemudian kita mengatakan kalau bukan karma saya nggak bakal dapat, itu kita cari penyakit. Sebagai siswa Sang Buddha yang penuh dengan kebijaksanaan memahami Dharma dengan baik, maka pergunakanlah kebijaksanaan kita dengan sempurna. Menjadi seorang yang berhasil tidak mungkin tanpa melalui proses. Proses yang kita lalui itu banyak hal yang harus kita korbankan. Baik itu waktu, baik itu perasaan kita, baik itu materi kita. Tetapi di saat Bapak Ibu mampu dan bisa melakukan ini semua dengan baik, kemudian mencermati dengan sungguh-sungguh, di ujung sedang menanti kita sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan. Yang dialami sekarang oleh saudara kita lagi-lagi si Alek ini. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, saya sangat bahagia pada malam hari ini. Kita bisa bertemu, bisa berkumpul melalui Zoom virtual ini. Tetapi saya melihat wajah-wajah kita semuanya ini penuh dengan keceriaan. Saya percaya dan yakin kita selalu mempunyai satu semangat yang tidak pernah kendur. Begitupun dengan para pengurus VPDS ini. Goluki, Pak Sarwan, Pak Sabar, dan yang lain-lainnya ini. Nggak pernah kendur semangatnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap umat-umatnya. Ini perlu kita apresiasi. Nah, oleh karena itu, perjuangan-perjuangan seperti inilah yang mempunyai satu nilai yang sangat luar biasa. Dan dia tidak bisa dinilai dengan materi. Ibu Bapak yang berbahagia, berupayalah kita dengan keras bahwa apapun yang ada di dunia ini, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan, pada akhirnya dia akan berlalu. Ada satu cerita yang menarik. Ini seringkali saya bawakan dalam setiap menyampaikan ceramah atau Dhamma Desana ini. Ada satu saat seorang laki-laki pemuda ini bertemu dengan satu guru yang disebut sangat luar biasa bijaksananya. Kemudian anak muda ini menjumpai si guru dan minta seperti jimat. Seperti satu benda yang dapat membuat dia bisa menyelamatkan dirinya di saat dia mengalami satu kesulitan. Di saat dia mengalami satu hal yang tidak menyenangkan hati. Kemudian orang tua yang bijaksana ini memberikan cincin. Nah, bukan cincin yang saya punya ini ada batunya, ini mahal. Tapi cincin itu lingkarannya seperti nggak ada batunya, seperti cincin yang biasa. Nah, kemudian di lingkaran dalamnya itu, ini seperti cincin perkawinan.
di lingkaran dalamnya ini dikasih tulisan, itu pun akan berlalu. Terus diberikanlah cincin ini kepada si anak muda tadi, dikasih. Ini kamu pakai, dia pakai. Nanti begitu kamu mengalami kesulitan atau kebahagiaan atau keberhasilan apapun juga, cincinnya kamu cabut, kamu buka, kamu lihat. Kamu baca dalamnya. Apa yang terjadi satu saat si anak muda ini mengalami satu kesulitan. Dapat dikatakan kesulitannya cukup berat banget. Mungkin kalau diukur dengan orang-orang yang mengalami kesulitan ini, dia bilang, saya nggak sanggup menghadapinya ini. Nah, ketika dia mengalami satu kesulitan yang sangat luar biasa, dianggapnya sulit itu, teringat pesan si orang tua itu. Maka dia cabut cincinnya, dia baca dalamnya. Di saat dia mengalami persoalan, problem, masalah yang berat, begitu dia baca, tulisannya sederhana. Itu pun akan berlalu. Sebagaimana tata gata Guru Agung kita sampaikan di dalam khotbah damanya. Kebahagiaan datang tidak akan abadi. Penderitaan datang dalam hidup kita, dia tidak akan abadi. Maka semuanya datang silih berganti. Nah, inilah ibu bapak yang berbahagia dimanapun, di saat kita mengalami hal-hal kesulitan, jangan pernah menyerah untuk menghadapi kesulitan itu, hadapi dengan kebijaksanaan kita. Kita hadapi dengan satu kenyataan memang itu sudah terjadi, kemudian kita jalani dengan baik. Kalau kita merasa kesulitan itu membuat kita jadi menderita, maka dia menjadi menderita. Kenapa? Sebab kita memperbolehkan dia menjadi penderitaan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mampu merubah kesulitan itu menjadi satu kebahagiaan, saya yakin Bapak Ibu, maka di dalam kehidupan kita ini tidak ada kesulitan yang berujung kepada penderitaan. Karena bagaimanapun dia akan berlalu. Begitupun dengan pandemi, percayalah, dia pasti akan berlalu. Cepat atau lambat, dia pasti akan berlalu. Nah, oleh karena itu, di saat dia masih belum berlalu, kita hadapi dia dengan kebijaksanaan. Menjaga protokol kesehatan dengan baik, kemudian jangan ikut-ikutan menebarkan hoaks-hoaks yang membuat orang menjadi suasana hatinya menjadi galau, resah, dan gelisah. Tetapi kita harus mampu dan bisa menenangkan situasi kondisi, terlebih dalam rumah tangga kita. Ada tetangga kita yang terpapar COVID-19, gak usah panik, gak usah dikucilkan. Ada orang yang terpapar COVID-19, jangan malu, jangan ditutup-tutupin, ceritakan. Kenapa? Dengan bercerita kita menyelamatkan orang lain tidak terpapar dari diri kita yang terpapar. Nah, inilah dihadapi segala hal sesuatu dalam proses ini, kesulitan itu tidak semuanya berakhir dalam penderitaan. Ibu bapak, kalau kita ingat dari kita kecil sampai dewasa sekarang ini, saya pasti yakin yang sarjana nggak sedikit seperti Ko Alek ini. Banyak banget. Coba, ada nggak yang ujuk-ujuk dapat gelar langsung sarjana? Proses. Dari Bapak Ibu balita kecil masuk TK, kelompok bermain. Gurunya memberikan pelajaran. Kadang kita nangkep, kadang nggak nangkep. Kalau kita nggak nangkep, terkadang ada guru yang sabar, ada guru yang nggak sabar. Kita dimarahi, kita diomeli. Bisa jadi zaman dulu mah ada dijewer kupingnya. Nah, apakah itu bukan namanya proses? Dari kelompok bermain naik kelas 1, kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian, kelas 2, kelas 3, kelas 4 seterusnya semua ada ujian. Nah, ujian-ujian itulah yang disebut proses dalam hidup ini. Maka kalau kita mengartikan ujian itu menjadi sebuah kesulitan, maka dia berakhir dengan penderitaan. Tetapi kalau kita melihat sebuah ujian itu justru membuat kita bisa berhasil, kita hadapi dengan jiwa kita yang besar dan kita yang kuat. Nah, oleh karena itu, saya sampaikan, alam semesta ini memilih orang-orang yang tangguh dengan cara menjatuhkannya. Enggak dikasih. Enggak langsung dapat sukses kebahagiaan. Dia jatuhkan dulu orang-orang yang tangguh ini. Tetapi manusia yang tangguh, dia enggak pernah menyerah. Dia enggak pernah bilang, aku tidak mampu. Aku tidak bisa, aku tidak kuat, ini takdir dan seterusnya. Dibuang itu semuanya.
tetapi dia mampu bangkit kembali. Setiap jatuh tidak ada jalan lain Bapak Ibu, harus bangkit kembali. Setiap jatuh bangkit kembali. Maka siapapun yang mampu bangkit kembali dan menunjukkan dirinya yang terbaik daripada yang lain. Kunci sebuah keberhasilan adalah keuletan kita, ketekunan kita, semangat kita yang kuat. Tanpa semangat yang kuat, tanpa mempunyai ketekunan yang tekun, ibu bapak siapapun tidak pernah akan bisa berhasil. Menyerah dengan keadaan akan membuat kita menjadi terpuruk, jatuh. Hanya mampu dan bisa menonton, menyaksikan orang-orang yang berhasil. Nanti kita hanya berucap, kenapa dia bisa berhasil? Jawabannya sederhana, sebab dia berjuang dengan keras. Yang gagal, karena dia membiarkan dirinya menjadi gagal. Begitupun kesulitan yang dihadapi, dia akan selalu menghadapi kesulitan. Sebab dia membiarkan kesulitan di dalam hidupnya. Nah, inilah. Sekalipun kita mampu dan bisa menghafal parita tanpa kita berjuang dengan keras, gak akan kita bisa keluar dari kesulitan itu. Kembali kepada pandemi. Pandemi COVID-19 ini sudah ada dalam hidup kita. Berdampingan dengan kita. Pandemi COVID-19 berubah. Sekarang namanya menjadi Delta. Saya bilang ke teman-teman, ternyata pandemi ini mirip HP. Baru keluar lagi merek yang lain. Canggihnya lebih canggih. Begitupun dengan keadaan dulu 3G, sekarang 4G. Keluar 5G. Penyakit pun nggak mau kalah. Berubah terus ya. Berubah lagi. Inilah zaman teknologi yang canggih. Membuat segala sesuatu menjadi berubah. Kalau kita tidak bisa mengimbanginya, ibu bapak disitulah kesulitan itu menjadi penderitaan. Tapi kalau kita mampu dan bisa mengimbangi semuanya itu, saya percaya dan yakin bahwa kita bisa keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Tidak ada satu kesulitan yang tidak akan selesai dalam kehidupan ini. Tidak ada satu masalah yang tidak ada selesai dalam kehidupan ini. Semuanya akan selesai. Maka seperti cincin yang diberikan oleh orang tua itu kepada anak muda tadi, ini pun akan berlalu. Begitupun di saat kita bahagia, di saat kita happy. Apa dia bisa bertahan lama? Nggak akan mampu bertahan lama. Dia pun akan berlalu. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha Guru Agung kita sampaikan. Kalau yang sudah terjadi, yang sudah terjadi itu sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Tetapi jadikan itu sebagai satu pelajaran untuk kita tidak lagi mengulangi kesalahan atau kekeliruan. Yang sudah berlalu tidak mungkin akan kembali. Yang akan datang itu belum pasti. Tetapi yang jelas hiduplah kita saat ini. Nah, hadapi ini, kita sudah berhadapan dengan pandemi ini. Kita hadapi dengan baik, kita hadapi dengan bijaksana. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Bisa-bisa itu yang membuat kita menjadi sakit. Bukan pandeminya. Karena kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan kita yang berlebihan itulah. Itu yang membuat kita menjadi sakit. Ibu bapak yang berbahagia, ada satu kata-kata yang bijak nih. Saya ada catat, ini sangat luar biasa ya. Nah, saya bagikan kepada bapak ibu yang hadir pada malam ini melalui virtual ini. Ini setiap ada kata-kata yang baik, kata-kata bijak, saya pasti akan catat. Nah, jika Anda membenci seseorang, maka Anda sudah dikalahkan oleh orang tersebut. Ini bisa kita artikan. Jika kita takut, khawatir yang berlebihan dengan pandemi yang sudah ada ini, bisa-bisa pandemi itu justru yang membuat kita tidak bisa berupaya apapun juga. Karena kita takut, karena kita khawatir. Tapi ingat, nggak boleh ceroboh. Katanya udah seperti itu. Ayo udah keluar, nggak usah pakai masker. Itu salah besar. Berkerumun, itu salah besar. Kemudian tidak menghindari kerumunan yang begitu banyak. Nggak cuci tangan, itu salah besar.
tapi kita jaga semuanya dengan baik, protokol kesehatan kita lakukan dengan baik. Kemudian kata-kata bijak ini mengatakan, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Tahu penyakit pandemi itu bahaya. Tahu kita belajar bahayanya. Kemudian tanpa berpikir bahwa itu bisa menjangkitkan kepada orang lain. Maka dikatakan nggak cukup kita tahu itu bahaya. Tetapi kita harus menjaga, berupaya dengan keras untuk mencegah mata rantai COVID-19 ini. Maka disampaikan dengan baik di sini. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Nah, begitupun dengan nggak menjaga, menggunakan protokol kesehatan. Maka yang kita tahu itu bahaya tidak ada gunanya. Yang ketiga, berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Pikir itu pandemi bahaya. Kita nggak belajar bagaimana penularannya. Nah, itu pun akan menjadi bahaya. Oleh karena itu, kita bersama-sama untuk mencegah mata rantai COVID-19 ini. Kita menjaga diri kita menjaga jarak kita, protokol kesehatan kita utamakan, itu kita sudah membantu agar mata rantai COVID-19 ini terputus. Pemerintah kita sangat luar biasa, Bapak Ibu yang berbahagia. Dia berupaya dengan keras. Ayo kita bantu upaya itu. Kalau kita abai dalam melakukan prokes ini, maka sesungguhnya kita sudah mencederai diri kita sendiri. Nah, berupayalah kita dengan keras untuk sebaik-baiknya. Jika Anda melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya, itu disebut kesalahan. Kita tahu keluar nggak pakai masker, bahaya. Kita tahu habis keluar pulang nggak cuci tangan, itu bahaya. Kita tahu berkerumun dengan orang yang banyak itu berbahaya. Tapi masih kita terobos. Itu namanya kesalahan. Nah, bukan karma. Bukan karma yang menjadikan kita sakit. Tapi itu kesalahan karena kita tahu itu sudah salah. Maka kita mengulang kesalahan itu menjadi salah benar-benar. Kemudian hidup itu sangat sederhana, tetapi kita bersikeras membuatnya rumit. Tuh, ya, sederhana mengatasi, memutus mata rantai COVID-19. Tetapi terkadang kita yang bikin dia menjadi rumit. Apa rumitnya? Tadi kita terobos berbagai hal tadi. Nah, itu yang membuat terpaparnya COVID-19 ini yang sekarang ini merajalela yang sangat luar biasa. Karena kita lalai di dalam hal diri kita sendiri. Yang selanjutnya, kebanggaan kita yang terbesar adalah tidak pernah gagal. Itu keinginan. Tidak pernah gagal. Tetapi bangkit kembali setiap kali terjatuh. Ini disebut orang yang tangguh. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia. Di saat seseorang terpapar dengan COVID-19, jangan menyerah. Berupaya dengan keras untuk kembali pulih, untuk kembali sembuh. Karena disampaikan oleh pemerintah kita yang berupaya dengan keras, disampaikan 94% orang terpapar COVID-19 ini sembuh. Nah, oleh karena itu semangatnya harus kuat. Oleh karena itu upayanya harus kuat. Jangan menyerah dengan keadaan. Maka kesulitan yang kita hadapi tidak akan berakhir dengan penderitaan. Ya. Nah, selanjutnya, kebijaksanaan, belas kasih, dan keberanian adalah 3 kualitas moral manusia yang diakui secara universal. Coba perhatikan. Dengan bijaksana, dengan memiliki belas kasih, dan memiliki keberanian, ini 3 kualitas moral manusia yang diakui secara universal. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak yang berbahagia dimanapun berada, sekalipun sekarang ini kita adalah batu koral, batu kerikil yang tidak berharga. Berupayalah untuk kita menjadi batu permata yang nilainya sangat luar biasa, mahal dan baiknya. Oleh karena itu kita mampu dan bisa
menerima setiap keadaan yang kita hadapi secara bijaksana. Menyerah dengan keadaan yang kita hadapi akan membuat kita semakin jatuh dan terpuruk. Tetapi kita menyikapi semuanya itu dengan sebijaksana mungkin. Saya yakin sesulit apapun permasalahan-persoalan yang kita hadapi, itu pasti ada jalan keluar. Tidak ada satu masalah, persoalan yang sesulit apapun juga tidak ada jalan keluarnya. Saya yakin semua itu ada jalan keluarnya. Sebagai siswa Sang Buddha, kita paham dan kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin tanpa sebab. Nah, oleh karena itu kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai umat Buddha, kita memahami sebab itu munculnya tidak usah jauh-jauh dicari di luar diri kita. Sebab itu munculnya dari dalam diri kita. Maka akibat-akibat yang kita timbulkan dari sebab itu menjadi buah perbuatan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Guru Agung kita tidak pernah bosan-bosan dan berhenti menyampaikan. Setiap saat harus melakukan perbuatan baik. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu dapat menyelamatkan kita. Jangan pernah berhenti untuk menimbun selalu melakukan perbuatan baik. Karena dia seperti bayang-bayang yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Inilah uniknya kehidupan ini, Ibu Bapak yang berbahagia. Maka kalau kita sudah memahami, sepertinya tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita ini. Kalau kesulitan yang datang itu, kita anggap itu sebagai satu pembelajaran untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Siapapun yang mau naik kelas pasti melalui ujian. Siapapun yang mengalami ujian, sekalipun itu sulit dan keras, pasti dia naik kelas. Coba, ini rumusannya sudah paten. Sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi sekeras, sesulit apapun juga, ujung-ujungnya Bapak Ibu naik kelas. Apa naik kelasnya? Kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, ini membutuhkan kebijaksanaan. Mencerna semuanya ini melalui kebijaksanaan kita. Tapi nggak sedikit orang, ketika dia mendapat satu permasalahan, satu kesulitan, dia cari lagi orang pintar untuk mengatasi kesulitannya. Ada lagi yang jalannya semakin salah. Dia cari paranormal. Beli jimat, gantung di leher, beli itu, beli ini. Nah, ini semakin keliru. Tetapi kalau dia cermati dengan baik, kenapa persoalan ini? Kenapa masalah yang terjadi dalam hidup saya? Maka dia akan temukan di dalam diri dia jawaban itu. Inilah yang sangat luar biasanya di dalam Dhamma. Maka disampaikan apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak mungkin tanpa sebab. Jangan cari-cari sebab itu di luar diri kita. Maka perbedaan ajaran Guru Agung kita dengan yang lain itu di sini. Di saat orang mengalami satu persoalan dikatakan itu ujian dan cobaan. Tapi dia nggak tahu penyebabnya adalah dirinya sendiri. Nah, kita sebagai siswa Sang Buddha, tugas kita untuk menyelidiki itu dengan cara kita bermeditasi. Masuk ke dalam diri kita, perhatikan. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Saya yakin Bapak Ibu jawabannya pasti diketemukan. Perbedaan keyakinan kita dengan yang lain itu letaknya apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah menyalahkan siapapun juga. Kan kasihan ya, kalau sakit nggak sembuh-sembuh, setan yang disalahin. Ini ada setan yang ganggu, dan yang ini, segala macam santet, ilmu, guna-guna. Itu yang kasihan. Tapi kita beda, introspeksi. Kenapa perut saya mules? Ya pasti mules. Makan rujak bebek sampai 3 cobek. Coba. Makan rujak bebek sampai 2 mangkok. Cabainya ujubillah banyak banget. Atau mules perutnya. Ngeberak-bek. Nah, siapa yang disalahin? Setan. Atau setan bisa ngomong, protes dia. Lu yang makan rujak bebek sampai 2 cobek, gua yang disalahin. Cabainya nggak kira-kira begitu makan banyaknya. Setan juga disalahin. Kan kasihan setan.
Nah, karena setan itu nggak bisa protes, maka dia diam-diam. Tuh, diri kita inilah sumber dari berbagai macam akibat yang muncul dalam kehidupan kita ini. Terpapar COVID-19, jangan nyalain orang lain. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Bukan karena kitanya ceroboh. Gitu. Nah, sudah terpapar, jangan salahkan siapa-siapa. Ayo atasi dengan baik, dengan bijaksana. Hadapi semuanya itu dengan penuh kebijaksanaan kita. Nah, inilah Bapak Ibu ya pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan sebelum nanti dipandu lagi sama Kualek. Mungkin ada tanya jawab, kita persilahkan. Semoga apa yang saya sampaikan sejenak tadi dapat membuat kita menjadi lebih sedikit tercerahkan, sehingga ke depan menjalani kehidupan kita yang singkat ini dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan yang baik, kemudian dengan penuh semangat kita yang kuat, dan kita percaya dan yakin kesulitan apapun yang kita hadapi pasti akan berakhir. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk menghadapi situasi sulit yang disebut sulit saat ini. Tapi buat saya, Bapak Ibu, saya nggak mengatakan ini sulit, tetapi saya perlu waspada. Kita perlu berhati-hati, tetap terus melakukan perbuatan baik. Dan jangan pernah berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Karena kalau kita melihat ini, kemudian kita stuck. Sayang, waktu kita terbuang. Tetapi apapun kita lakukan, penuh dengan perhitungan yang mantap dan yang matang. Saya yakin hasilnya pasti akan menjadi baik. Silakan Bapak Alek Harsono untuk memandu, tanya jawab, dan seterusnya. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Sudah ada Bapak Vincent yang melakukan raise hand. Dipersilahkan Bapak Vincent untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Tapi tolong Vincent sebelumnya, ya, tolong batu cincin saya jangan ditawar. Oke, monggo silakan. Silakan Vincent. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Romo, saya mau tanya, misalnya kita sudah melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang mulia gitu. Tetapi kita dihadapkan pada kesulitan di mana kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Contoh. Misalkan sesuatu yang berharga itu buat saya gitu ya. Misalkan rasa kemanusiaan, keadilan, kemudian kejujuran, kesehatan, keluarga, cinta, persahabatan. Apabila kita dihadapkan pada situasi harus mengorbankan hal-hal yang berharga itu, apa yang harus kita lakukan, Romo? Bagaimana cara bijak menyikapinya? Terutama jika sesuatu yang berharga itu adalah harus dilakukan pengorbanan untuk menyelamatkan sesuatu berharga yang lainnya. Bagaimana, Romo, kira-kira yang harus kita lakukan dan juga cara bijak untuk menyikapi itu semua. Itu saja. Terima kasih, Romo. Satyotu Namo Buddhaya. Satyotu Namo Buddhaya. Ini satu pertanyaan yang super luar biasa ini. Maka ini pernah satu kejadian, tapi entah ini cerita atau bukan ya. Ada satu ibu-ibu hamil, kondisi hamil itu waktu ya. Kemudian kalau nggak salah ceritanya ini harus menyelamatkan di antara salah satu mamanya atau bayi yang dikandung. Nah, ini ya mamanya atau bayi yang dikandung. Kemudian ada satu cerita lagi. Ada satu orang tua, kalau nggak salah itu ada satu gedung yang mengalami musibah kebakaran. Nah, orang tua ini juga sudah ada penyakit. Dan dia tahu hidupnya nggak terlalu lama lagi. Ada satu anak muda yang masa depannya cemerlang. Yang harus diselamatkan dari peristiwa musibah ini. Gitu. Jadi dari kapal terbang tadi helikopter itu hanya mampu satu orang. Nggak bisa lebih dari itu. Maka pilihannya kan menjadi dilema ya. Yang orang tua diselamatkan atau anak muda ini. Nah, ini akhirnya si anak muda ngalah.
Silakan Bapak yang naik. Kata anak muda ini nih, penuh dengan semangat dan penuh keyakinan. Saya nggak apa-apa, yang penting Bapak dulu. Kata. Tapi Bapak berpikir, hidup saya tidak tahu lama. Kamu anak muda, hidupmu yang masih panjang masa depanmu. Yang bisa membuat prestasi-prestasi karya-karya yang baik untuk bangsa dan negara kita. Maka si orang tua ini ngalah juga. Dia berikan kepada si anak muda ini untuk naik. Anak mudanya nggak mau. Yang tuanya juga nggak mau. Akhirnya kapal terbangnya, helikopternya sudah mau berangkat. Nah, orang tua ini memaksa anak muda tadi. Didorong dia naik ke atas, tutup pintunya, langsung terbang kapal terbangnya. Nah, ini jadinya pertanyaan si Vincent tadi, kalau terjadi contoh di dalam diri saya yang terjadi ini. Saya yang harus memilih atau yang saya selamatkan yang harus memilih. Gitu? Saya yang harus memilih atau yang harus saya selamatkan yang harus memilih. Nah, kita harus bijaksana dalam hal ini. Dalam hal apa pengorbanan kita yang harus kita korbankan? Itu yang pertama. Yang kedua, penuh dengan perhitungan-perhitungan. Seandainya kita korbankan, contoh kehidupan kita untuk menyelamatkan seseorang. Nah, kita bisa lihat lagi. Dengan bijaksana lagi. Apakah tanpa mengorbankan diri kita, orang ini pun bisa diselamatkan? Saya yakin, rasa-rasanya sih enggak juga sampai se-ekstrim gitu. Ya, enggak se-ekstrim gitu. Tapi kalau kita dipilihkan pada pilihan yang seperti itu, ini menjadi dilema. Ya toh? Nah, kembali kepada diri kita yang memutuskannya. Dan kita meminta pendapat kepada orang lain, itu yang menjadi sulit. Tapi kita melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan saat itu. Dan kita pastinya mengerti. Ya, karena nanti kalau yang lain kita tanya seperti Vincent tanya saya harus sikapi seperti apa. Sebab kita nggak tahu kondisinya seperti apa yang terjadi saat itu. Dan apa yang harus dikorbankan. Balik kepada diri kita sendiri, dengan bijaksana kita pertimbangkan dengan matang. Jangan sampai merugikan diri kita, merugikan orang lain. Tapi saya percaya dan yakin Vincent pasti ada jalan keluarnya. Ya, tanpa mengorbankan diri kita, tanpa mengorbankan orang lain itu juga. Gitu. Nah, artinya di sini timbanglah dengan bijaksana. Oke, Bos. Saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Ya. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Romo. Satyotu Namo Buddhaya. Satyotu Namo Buddhaya. Mudana Romo. Anumodana. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Kalau nggak ada, saya yang nanya deh. Saya mau nanya Alex, sudah skripsi belum? Nah, di mute tuh. Di mute. Nggak kedengeran, Lex. Hah? Nah, nggak kedengeran Alex tuh. Alex suaranya nggak ada. Alex suaranya hilang. Ada pertanyaan tertulis, Romo? Oke, monggo silakan yuk. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Malam, Namo Buddhaya. Saat WFH atau work from home, dalam jangka waktu yang cukup lama, ada masa di mana saya merasa burnout. Hilang suaranya, Lex. Suaranya hilang. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Saat WFH atau work from home, dalam jangka waktu yang cukup lama, ada masa di mana saya merasa burnout, di mana merasa stres, sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Kemudian? Dimohon pencerahannya, Romo, dalam mengatasi burnout tersebut. Terima kasih, Romo. Aduh, oke. Ini pertanyaan sebetulnya penanya ini luar biasa. Dia juga membantu orang lain nih. Maka jujur ngomong, Alex, banyak orang yang merasa di rumahnya itu menjadi jenuh. Ya, karena biasa aktivitas di luar, di rumah menjadi jenuh. Nah, ini saya pernah sampaikan, sebetulnya kita sebagai siswa Sang Buddha, umat Buddha ini memiliki waktu
cukup banyak di saat kita bekerja dari rumah, work from home, ya. Nah, itu memiliki waktu. Jadi di saat kita mengalami satu kejenuhan, cobalah kita untuk dapat konsentrasi dengan bermeditasi. Nggak apa-apa, kita hanya mampu melakukan 5 menit, 10 menit, nggak soal. Tapi kita berupaya kendalikan diri kita dengan cara bermeditasi. Itu yang susah, Romo, saat kita lagi stres seperti itu, boro-boro tutup mata. Nah, nggak apa-apa. Belajar berupaya untuk mengendalikan diri, duduk dengan baik, tegak, jangan bersender, kemudian tarik nafas. Ulang tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, ulang tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Kira-kira 7 kali tarikan dan hembusan nafas kita itu, nanti kita akan mengalami satu kerileksan. Ini boleh dicoba. Ya, karena nggak sedikit orang mengalami kerja dari rumah itu menjadi stres, bosan. Sebab seperti burung dikurung. Tuh, inilah makanya kalau kita punya di rumah punya piaraan burung atau apa, lepasin deh. Emang enak dikurungin. Tuh, sekarang kita kerja di rumah aja nggak betah, kan begitu, Lek. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi penanya ini sebetulnya sederhana. Di saat kita mengalami satu kejenuhan, berupaya untuk duduk dengan santai dan rileks. Tarik nafas kita 7 kali tarikan, 7 kali hembusan. Kemudian minum air hangat. Jangan air dingin. Minum air hangat. Jalan. Setelah kita duduk, kita jalan pelan-pelan. Ke depan, ke dalam, ke depan, ke dalam. Pelan-pelan. Nah, itu kita membuat diri kita menjadi lebih nyaman lagi. Ya, seringkali saya bilang, kita punya waktu banyak loh. Kita di rumah ini. Punya buku parita enggak? Enggak punya buku parita, umpama kata boleh minta. Enggak punya buku Dhammapada, boleh minta, saya ada. Di wihara saya ada. Siapa yang butuh, siapa yang mau, silakan. Hubungi Ko Alex. Nah, nanti Alex hubungi saya ya. Nah, nanti kita kirimkan. Jangan khawatir. Tahu-tahu nyampe ke rumahnya. Romo, saya butuh buku parita yang biru. Tipitaka ada. Romo, saya butuh Dhammapada ada. Romo, saya butuh buku-buku Dhamma, saya punya. Ayo, kurang apa lagi? Nah, kekurangan cuma satu. Apa kekurangannya menjadi dia stres dan bosan? Males. Males itu yang membuat kita menjadi stres. Coba kalau kita nggak males. Kita rajin. Mengalami kebosanan. Yuk istirahat dulu sebentar. Minum air hangat. Tarik nafas, hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas. Kemudian baca buku Dhamma sebentar. Dhammapada. Yang nggak punya Dhammapada kasih tahu Alex, saya kasih. Baca Dhammapada tiap hari 1 syair aja. Besok baca lagi 1 syair. Baca artinya. Renungkan artinya. Damai hidup kita. Percaya saya dah. Makanya damai itu indah pada awal, pertengahan, dan akhirnya. Kalau kita praktekkan dalam hidup kita. Saya sampai sekarang udah nggak kerja. Tetapi saya nggak pernah hidup berkekurangan. Semuanya cukup, semuanya beres, semuanya selesai. Oleh karena itu, lakukan itu semua dengan hati kita yang tulus. Oke, untuk Alex penanya tadi, ya. Nah, jangan merasa bosan. Kita di rumah justru nyaman loh di rumah itu. Banyak aktivitas, kegiatan yang bisa kita lakukan. Benar-benar, kalau yang nanya tadi ibu-ibu, umpama kata perempuan, wanita, di rumah kan ada wajan, ya, penggorengan. Nah, gosokin pantat penggorengan sampai mengkilat, itu waktu juga. Itu bisa meditasi sambil gosok itu, santai-santai, tenang-tenang. Betul nggak, Lek? Oke, tangan bergerak, badan sehat, wajan kita bersih, mengkilat seperti semula. Ayo. Oke, ada lagi? Ada lagi, Romo, dari pertanyaan dari live Instagram. Oke, silakan. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Salam, Namo Buddhaya. Saya memiliki... Ada namanya nggak? Ada, nanti di terakhir akan saya bacakan. Oke. Saya punya pembantu yang bekerja harian, di mana saat ini dia sedang sakit. Sebelumnya saya memang sudah ingin memberhentikan orang tersebut, tetapi karena sakit jadi sedikit tertunda. Tunggu sebentar ya, ini pertanyaannya panjang, Romo. Bagaimana caranya untuk saya memberhentikan dia karena dia sedang sakit?
Oke, lagi? Itu Sudah. aja. Wah, kita mesti bijaksana ya dalam keadaan seperti ini. Saya kira kalau dari Ibu atau Bapak penanya tuh? Ibu ya? Iya. Nah, kalau Ibu penanya ini masih dalam kondisi baik ekonominya, menurut saya biar yang sakit itu istirahat dulu. Tetapi tanpa dipotong salarinya. Ya, karena kita membantu dia. Atau dia suruh istirahat, menyembuhkan penyakitnya dulu, ibu bisa bayar separuh, seumpama kata. Tapi kalau ibu mampu dan bisa, kalau boleh sih bayar seutuhnya. Kita membantu seseorang yang dalam kondisi kesulitan, itu berkahnya luar biasa, Ibu. Percaya saya lah. Ibu yang berikan itu tidak akan berkekurangan atau kehilangan. Justru akan menimbulkan satu kebahagiaan. Apalagi orang itu sedang dalam kondisi sakit. Tapi kalau ibu paksakan dia kerja, satu bisa jadi kerjaannya nggak maksimal. Yang kedua, kita nggak tahu penyakit apa yang dia bawa. Yang ketiga, kita sepertinya memaksakan dia. Nah, nanti itu akan timbul sedikit perbuatan yang kurang mengena. Ya, nah oleh karena itu kita harus bijaksana. Dia sakit suruh istirahat. Tapi seandainya dia sembuh mau kerja, ya upayakan protokol kesehatan. Tadi pagi juga di sini si ibu istri saya membantu sini juga harian, dikasih masker, double pakai masker dah. Kita jaga sama-sama, dia jaga kita jaga dia. Kan kita nggak tahu. Ya, jadi ibu penanya tadi, jawaban saya kalau ibu bisa bantu tetap bantu. Kalau ibu dalam kondisi ekonomi yang memungkinkan, bantu dia. Karena dengan membantu orang dalam kesulitan, itu berkahnya luar biasa. Yang pertama, ibu pasti bahagia, pasti happy. Yang kedua, nggak usah ditunggu kapan buah karma baiknya berbuah. Itu dijamin pasti akan berbuah pada waktunya yang tepat. Oke, semoga ibu selalu berbuat baik. Ada lagi? Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin Romo bisa menyampaikan kesimpulan pada malam hari ini. Baik. Ya Bapak Ibu, Vincent, teman-teman yang lainnya yang berbahagia, berjuanglah dengan keras agar tercapai cita-cita dan keinginan kita. Tetapi ingat baik-baik, segala sesuatu yang ada di dunia ini senantiasa timbul dan tenggelam. Dan pada akhirnya dia akan sirna. Berjuang dengan bijaksana, berjuang dengan keras, tanpa membuat orang lain rugi dan susah. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir kesulitan itu akan berakhir dengan penderitaan. Tetapi kita berpikirlah dengan bijaksana, kesulitan yang datang dalam hidup kita ini tidak akan selalu berakhir dengan penderitaan. Kalau kita sikapi dengan bijaksana. Dan semoga perjuangan Bapak Ibu sekalian berhasil dengan baik. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu, menjaga protokol kesehatan. Kemudian hindari berita-berita yang tidak benar. Dan selanjutnya berupayalah dengan keras menjaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin harus vaksin. VPDS sudah menyiapkan tempat untuk vaksin. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu manfaatkan kesempatan yang baik untuk bervaksin. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tiratana dan selalu tercapai yang kita inginkan. Sehat selalu, selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas Dhamma Desana pada malam hari ini. Ya, terima kasih Alek. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pluit Dhammasuka mengucapkan terima kasih kepada Romo Sumedo. Marilah kita lengkapi perbuatan baik kita pada malam hari ini dengan dana paramita. Kepada operator dipersilahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdana, bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Saha Dharma Jaya dengan nomor rekening 244-300-5960. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menambahkan angka 19 pada akhir nominal. Terima kasih.
semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Sebelum mengakhiri kebaktian pada malam hari ini, akan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Di antaranya, kepada operator dipersilahkan. Yang pertama adalah kebaktian umum pada hari Minggu dengan penceramah Dr. Ratna Suryawidya pada jam 9 pagi sampai dengan selesai. Berikutnya, Sekolah Minggu Wihara Pluit Dhamasuka mengadakan kebaktian pada 9.30 pagi sampai dengan selesai. Berikutnya, Muda-mudi Wihara Pluit Dhamasuka dengan tema Practicing Habit of Giving dengan pembicara Bapak Yasa Singgih pada hari Minggu jam 7 malam sampai dengan selesai. Berikutnya, Rabu 7 Juli 2021 pada jam 7 malam akan ada meditasi bersama Ajan Acalo. Berikutnya, VPDS Talk Series pada hari Kamis 8 Juli 2021 pada jam 7 malam. Untuk narasumber pada Kamis 8 Juli belum ada, namun akan diberitahukan melalui WhatsApp Wihara Pluit Dhamasuka. Berikutnya, pada Jumat 9 Juli 2021 jam 7 malam akan ada kebaktian Cait bersama Biksuni Siensing, Suhu Siensing. Sabtu 10 Juli 2021 pada jam 7 malam sampai dengan selesai akan ada kebaktian live bersama Suhu Sienping. Berikutnya, Minggu 11 Juli 2021 pada jam 9 pagi sampai dengan selesai dengan Romo Kresno Budoyo. Berikutnya, kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berbuat baik untuk di kebaktian online Wihara Pluit Dhamasuka. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, bisa menghubungi Ibu Irawati atau Bapak Henry. Berikutnya, kami juga membuka volunteer untuk Puja Bakti Mahayana. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, bisa menghubungi Bapak Leonardi. Berikutnya, sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita akhiri kebaktian pada malam hari ini dengan kembali membacakan nama Karagata dan Etawata.